Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita hari ini adalah keseimbangan perekonomian tiga sektor yang dikatakan juga perekonomian tertutup, yaitu perekonomian yang terdiri dari pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Di sini ada sirkulasi aliran pendapatan perekonomian tiga sektor. Kalau di dalam dua sektor kemarin hanya ada perusahaan dan rumah tangga. Sekarang ada pemerintah. Itu yang dikatakan dengan tiga sektor: perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Firm, household, dan government. Di dalam aliran pendapatan perekonomian tiga sektor, akibat campur tangan pemerintah itu ada namanya pajak. Pajak itu merupakan pemasukan bagi pemerintah. Asalnya dari mana? Itu adalah dari perusahaan, dikenal dengan pajak perusahaan. Sedangkan dari rumah tangga itu dikenal dengan pajak individu. Itu adalah pendapatan pemerintah. Sekarang kita lihat lagi pendapatan rumah tangga. Asalnya adalah dari penggunaan faktor-faktor produksi oleh perusahaan dan dari penggunaan faktor-faktor produksi oleh pemerintah berupa gaji dan upah, sewa, bunga, dan untung. Bagi perusahaan, pendapatan perusahaan itu berasal dari konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, atau dikenal dengan pengeluaran pemerintah. Sekarang kita lihat pengeluaran lagi. Jadi pendapatan pemerintah itu berasal dari pajak, sedangkan pengeluarannya adalah untuk membayar faktor-faktor produksi ke rumah tangga dan konsumsi ke perusahaan. Begitu juga dengan perusahaan, pengeluarannya itu adalah membayar jasa faktor-faktor produksi ke rumah tangga dan membayar pajak ke perusahaan. Rumah tangga, pengeluarannya itu adalah membayar pajak ke pemerintah dan konsumsi ke perusahaan, dan sebagiannya itu adalah ditabung di lembaga keuangan. Uang yang terkumpul di lembaga keuangan tadi akan dipinjamkan ke penanaman modal yang nanti akan keluar menjadi investasi yang dilakukan oleh perusahaan. Jadi kita lihat syarat keseimbangan perekonomian tiga sektor itu adalah penawaran agregat sama dengan pengeluaran agregat, atau Y sama dengan AE, atau Y sama dengan C tambah I dan ditambah G, di mana Y itu adalah pendapatan nasional, C itu adalah konsumsi rumah tangga, I itu adalah investasi perusahaan, dan G itu pengeluaran pemerintah. Di dalam pendapatan nasional tadi digunakan untuk konsumsi, saving, dan bayar pajak. T ya, nasional secara keseluruhan, konsumsi ditambah investasi dan ditambah pengeluaran pemerintah menjadi Y sama dengan C tambah I ditambah G. Y sama dengan C tambah S tambah T itu merupakan pengeluaran rumah tangga ya. Maka Y tambah I tambah G sama dengan C tambah S tambah T. Ini karena kedua-duanya itu adalah konsumsi I, maka kita hilangkan C di kedua ruas, maka dapatlah I tambah G sama dengan S tambah T. Dapatlah itu suntikan dan bocoran. Jadi keseimbangan dalam perekonomian tiga sektor itu Y sama dengan C tambah I tambah G adalah untuk keseimbangan agregat, dan keseimbangan suntikan dan bocoran itu adalah I tambah G sama dengan ST. Karena di dalam perekonomian dua sektor itu ada pajak, maka di sini ada jenis-jenis pajak, ada pajak langsung dan pajak tidak langsung, serta ada pajak pendapatan. Pajak pendapatan itu terdiri dari pajak regresif, pajak proporsional, dan pajak progresif. Akibat campur tangan pemerintah, itu pendapatan disposable itu jadi
YD sama dengan Y dikurang T, karena sudah ada pajak. Berarti pendapatan disposable itu sama dengan pendapatan nasional dikurang dengan pajak. YD sama dengan Y dikurang T. Ini contoh penghitungan pajak tetap, carinya. Dan ini adalah contoh penghitungan pajak proporsional. Pajak proporsional itu persentase berapa persen dari pendapatan nasional, dari Y. Maka seluruh pendapatan ini, kolom pendapatan ini, maka pajaknya itu akan berbeda-beda besarnya. Ini contohnya adalah pajaknya 20% dari pendapatan nasional. Sedangkan untuk pajak tetap, pajaknya tetap, ini ditetapkan tetap berapapun pendapatan nasionalnya. Rumus untuk mencari MPC masih sama delta C per delta Y. Contoh soal untuk mencari MPC Y. Rumus untuk mencari MPS dia menjadi 1 dikurang B dikali 1 dikurang T. Contoh mencari MPS Y, itu mencari efek pajak fungsi untuk efek pajak tetap, dan ini adalah fungsi pajak proporsional. Ini contoh garis keseimbangan atau kurva keseimbangan pada perekonomian 3 sektor. Ini adalah untuk pajak tetap, ini adalah untuk pajak proporsional. Yang di atas ini adalah kurva agregat, yang di bawah ini adalah kurva suntikan dan bocoran. Nah, penentu pengeluaran pemerintah yang pertama itu adalah proyeksi jumlah pajak yang terima, tujuan ekonomi yang ingin dicapai, dan pertimbangan politik dan keamanan.